There you go. Hai, apa kabar kalian semua? Kali ini aku mau bahas sebuah film yang berjudul Rampage yang dirilis pada tahun 2018. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, aku pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Nah, gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. We gotta move. Davis Okoye adalah seorang ahli primatologi yang selalu mencoba menjalin keterikatan emosional dengan hewan-hewan di sebuah suaka alam terletak di San Diego. Sementara itu, Davis dan 3 orang lain yang sedang berada di penangkaran dan melakukan pengamatan di sekelompok gorila. Nah, ada nih 1 ekor gorila jantan yang bernama Pavo dan 2 gorila betina pada saat itu. Sepertinya Pavo ingin mendekati 2 gorila itu, dan di saat bersamaan muncul 1 gorila jantan albino, ia bernama George. Seorang dari teman Davis memberitahu kedatangan George. Mereka terlihat panik dan 1 orang laki-laki bernama Connor sangat ketakutan. Tetapi hal itu malah membuat Pavo mengejarnya, dan ia hampir saja dilukai oleh Pavo. Tapi George mendorong Pavo hingga terjatuh. Davis menyuruh George untuk tenang dan jangan melukai Connor. Dan ternyata George sengaja melakukan itu hanya untuk bercanda, dan ia pun malah tertawa ketika melihat Connor tersungkur dan menangis. Davis lalu memberi isyarat pada George untuk menerima Pavo di kelompoknya dan bersikap baik dengan Pavo. George yang dirawat Davis sejak kecil memiliki semacam ikatan batin yang kuat. Keduanya menggunakan bahasa isyarat untuk saling memahami. George sudah seperti sahabat sendiri bagi Davis. Lalu, tiba-tiba sebuah benda asing jatuh dari langit dan menghantam tempat suaka alam di mana George berada. Benda tersebut adalah kegagalan milik proyek luar angkasa dari perusahaan bernama Energen. George penasaran dengan benda asing itu, kemudian mendekatinya dan ia terinfeksi dari paparan dari hasil rekayasa yang gagal itu. Davis lalu menerima pesan dari Nelson perihal keadaan George dari tempat suaka alam. Sesampainya di sana, ia masuk ke dalam sebuah kandang beruang di mana George juga berada di situ. Davis lalu melihat seekor beruang yang telah mati karena dilukai George. Lalu Davis bertemu dengan George dan berusaha untuk menenangkannya. Connor juga menyuruh Davis untuk ke kandang gorila dan memberitahu Davis bahwa ia menemukan sebuah benda asing di area tersebut. Davis pun mengambilnya dan akan segera mencari tahu tentang benda aneh itu. Di sisi lain, Brad Whedon dan Claire Whedon adalah para pemilik dari perusahaan Energen. Perusahaan mengalami kerugian besar atas kegagalan proyek penelitiannya. Tapi, sebenarnya sampel penelitian tersebut berhasil dibawa oleh sebuah pesawat capung darurat, namun juga meledak. Tapi, wadah dari sampel itu masih utuh dan sudah dirancang tahan panas saat memasuki bumi. Dan Perserikatan Militer Amerika melaporkan hantaman meteor yang jatuh di Wyoming Selatan, dan sepertinya itu adalah sampel penelitian mereka yang jatuh di sana. Mereka ingin mengambil wadah sampel itu dengan cara menugaskan biro militer swasta yang diketuai oleh pria bernama Burke. Dan Burke dengan pasukannya pergi ke wilayah Wyoming Selatan. Sampai di tempat tujuan, Burke melaporkan telah menemukan wadah sampel itu, tetapi wadah tersebut sudah hancur. Burke juga melihat di tempat itu ada beberapa serigala yang dibantai. Menurut Burke, dari jejak yang terlihat di sekitar, nampaknya serigala ini dibunuh oleh kawanan serigala lain. Sementara itu, Davis berada di sebuah laboratorium dan juga di mana George diisolasi. George diperiksa karena perkembangan fisiknya yang mengalami peningkatan secara drastis. Seorang wanita datang ke tempat
itu. Ia bernama Kate Caldwell, ahli genetika dari perusahaan Energen, dan Kate mengetahui kalau Davis telah menemukan wadah sampel penelitian lain yang jatuh di suaka alamnya. Kate ingin meminta wadah sampel itu, namun ditolak oleh Davis yang dialami George, dan memberitahu Davis bahwa ia satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan George. Davis pun mengajak Kate masuk untuk melihat George. Di sana, George kelaparan. Ia meminta Davis memberikan makan malam untuknya. Namun, tidak berselang lama, George malah mengamuk dan merusak kandangnya. Dan ia berhasil keluar dari tempat itu. Davis dan Kate mengikuti George yang berlari dan mengamuk di jalan. Davis mencoba menghentikan George dan berusaha untuk menangkapnya. Nah, di saat yang bersamaan, muncul sebuah helikopter dengan seorang penembak di dalamnya. George ditembak oleh orang dari helikopter itu. Ketika hendak melarikan diri, George sudah tak berdaya dan jatuh dengan beberapa peluru yang membius di tubuhnya. Nah, di helikopter, Brooke dan pasukannya mencari sebuah serigala di hutan. Brooke melihat keberadaan serigala itu di dalam hutan. Brooke dan 4 orang anggotanya pun diturunkan di hutan, dan mereka menemukan jejak serigala tersebut dan waspada dengan keadaan di sekitar. Namun tiba-tiba, serigala pun muncul dan menyerang mereka satu persatu. Brooke pun meminta bantuan dengan anggota yang berada di helikopter untuk menembaki serigala yang mengejarnya. Usaha tersebut sia-sia. Helikopter itu malah jatuh diterkam oleh serigala dan Brooke akhirnya tewas di mangsa serigala itu. Kate dan Davis ternyata dibawa ke polisi sebuah landasan pesawat. Mereka bertemu dengan seorang agen pemerintahan bernama Harvey Russell. Para polisi itu ternyata juga telah membawa George ke sana. Dan Harvey akan memasukkan George ke dalam pesawat bersama Davis. Di dalam pesawat, Davis dan Kate berdebat dengan Harvey tentang kondisi yang dialami George saat ini. Kate memperingatkan Harvey bahwa bius yang ada di tubuh George tidak efektif untuk menahannya sebelum mereka dapat mendarat, tetapi Harvey tidak menggubris apa yang dikatakan Kate. Harvey memberitahu Davis dan Kate bahwa ada seekor serigala yang juga terinfeksi zat patogen, yang mengungkapkan kebenaran tentang siapa Kate pada Davis. Kate ternyata sudah dipecat dan tidak lagi bekerja di Energen, dan berbohong bisa menyembuhkan George. Davis sangat kecewa karena Kate telah membohonginya dari awal. Di sisi lain, Whiten menunjukkan sebuah foto yang ia dapatkan dan memberitahu Claire mengenai seekor gorila yang dimasukkan ke dalam sebuah pesawat bersama 2 orang. Whiten juga memberitahu bahwa ada seorang wanita di foto itu. Adalah Kate yang dulu bekerja di perusahaan mereka. Claire menebak dengan keberadaan di sana. Kate bisa saja mengumpulkan bukti dan menghancurkan rencana mereka, karena mengingat sejarah ketika Kate dijebloskan ke penjara dan menyalahkan mereka berdua atas kematian saudaranya. Claire punya sebuah rencana untuk si gorila dan serigala yang telah berubah menjadi monster agar datang ke Energen. Perusahaan tersebut mempunyai sinyal radio terkuat di bumi. Dengan mengaktifkan frekuensi gelombang radio tinggi itu akan membuat para monster tidak nyaman. Dia akan berusaha menghancurkannya karena itu adalah efek dari zat patogen yang menginfeksi mereka. Dan ketika para monster dapat dikalahkan oleh para militer, Claire dan Whiten pun mengambil sampel DNA monster itu untuk dijual dengan harga yang tinggi. Pesawat pun rusak dan akan jatuh. Lalu Davis menyelamatkan Kate dan Harvey dengan mengaitkan parasut di tubuh mereka. Pesawat pun jatuh dan meledak, namun Kate, Davis, dan Harvey berhasil selamat. Davis dan Kate dievakuasi oleh tim yang Harvey panggil. Mereka dibawa ke sebuah pangkalan militer dan bertemu dengan seorang kolonel yang dipimpin operasi militer untuk menghentikan monster serigala dan gorila yang menuju kota Chicago. Davis memberitahu kolonel itu tentang apa yang terjadi pada gorila dan serigala tersebut, bahwa yang mereka hadapi adalah bukan seekor hewan biasa. Davis memberi saran kepada si kolonel untuk mengevakuasi penduduk yang ada di wilayah Chicago. Namun, kolonel itu sama sekali tidak menghiraukan saran dari Davis. Kolonel menyuruh Davis dan Kate untuk tetap berada di sana.
karena FBI akan datang menginterogasi. Mereka berdua pun mencoba untuk melarikan diri dari pangkalan militer itu menggunakan helikopter rumah sakit. Mereka berhasil menemukan sebuah helikopter dan tiba-tiba Harvey muncul di belakang mereka. Davis dan Kate mengira Harvey akan menghalanginya, namun tidak. Harvey menolong mereka berdua dan akan saling membantu. Karena Harvey berhutang nyawa kepada Davis yang telah menyelamatkannya ketika pesawat jatuh. Davis dan Kate pun sampai di Chicago. Begitu juga dengan Josh dan para serigala yang telah membabi buta menghancurkan kota. Pasukan militer mencoba untuk menghentikan mereka dengan berbagai macam senjata tetapi tidak berhasil. Di saat yang bersamaan, munculnya sebuah monster buaya dari dalam sungai. Pasukan militer pun menembaki buaya tersebut tetapi tidak melukainya sedikit pun. Sang kolonel juga memerintahkan pasukannya untuk menjatuhkan bom di pusat kota. Tapi Harvey menentang tindakan itu karena tidak bisa menghancurkan barang bukti dari perusahaan Energen. Harvey juga sudah mengirim tim untuk mengambil obat penawar untuk menyembuhkan hewan yang menjadi monster karena terinfeksi zat patogen. Colonel tidak menghiraukan perkataan Harvey, lalu mengusirnya pergi dan perintah menjatuhkan bom tetap dijalankan. Di sisi lain, Davis dan Kate berhasil mendarat di Energen. Mereka bergegas masuk untuk mencari penawarnya, dan waktu mereka tidak banyak karena pesawat membawa bom akan sampai dalam 30 menit. Claire dan Whyton pun sedang bersiap untuk kabur dari Energen. Claire melihat Kate dan Davis berada di laboratorium mereka melalui kamera pengawas. Kate pun juga berhasil menemukan penawarnya, dan di saat itu Claire dan Whyton muncul tepat di belakang mereka dan menodongkan pistolnya dan menyuruhnya menyerahkan penawarnya. Claire juga meminta pistol dan menembaknya ke Davis. Kate diminta pergi bersama mereka dan sampai di atas, Josh muncul dan mengamuk serta merusak anten sinyal radio Energen. Whyton pun lalu berlari kabur ke bawah. Davis ternyata masih selamat dari tembakan Claire. Dia berusaha menolong Kate di atas gedung. Kate memukul Claire yang ingin hendak menembaknya, dan Claire beserta penawarnya menjadi santapan George yang sedang mengamuk. Sementara itu, Whyton sampai ke bawah dan Harvey sudah menunggu untuk menangkapnya. Harvey memberi sebuah kesempatan untuk Whyton, dia boleh pergi asalkan barang bukti itu diserahkan kepada Harvey. Whyton pun dengan senang hati mengikuti perintah Harvey dan berlari keluar gedung, namun ia tertimpa puing bangunan dan seketika tewas. Gedung energi pun rubuh. Davis dan Kate mencoba menaiki helikopter yang rusak untuk menyelamatkan diri. Mereka berhasil selamat dan George telah sembuh dari infeksi dan bersikap tidak agresif lagi. Davis pun bekerja sama untuk menghentikan monster serigala dan buaya. Monster serigala itu pun diterkam oleh monster buaya. Davis menyuruh George untuk pergi meninggalkannya karena George sudah terluka parah. Kate bertemu dengan Harvey dan mengatakan bahwa penawarnya sudah bekerja dan George telah sembuh. Ia meminta Harvey untuk menghentikan pengebomannya karena masih ada warga sipil dan tentara militer. George berhasil menyelamatkan Davis yang hendak dimakan oleh monster buaya. Di saat bersamaan, pesawat pengeboman membatalkan misinya untuk menjatuhkan bom karena melihat monster buaya dan serigala telah mati. Warga sipil dan tentara yang berada di sana pun akhirnya selamat. Di akhir cerita, mereka senang dan bahagia karena George tidak mati. Film pun selesai. Dari film ini kita dapat belajar bahwa ketika seseorang berada di titik terbawah akan melakukan segala cara tanpa memikirkan orang lain. Terima kasih karena kalian sudah nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika channel ini upload video lagi. See you next video, bye!